Ini buat kalian yang suka bikin vlog atau bikin konten menggunakan smartphone, gue punya salah satu rekomendasi mikrofon terbaik untuk smartphone. Dan ini adalah mikrofonnya wireless ya, jadi nggak pakai kabel-kabel lagi, jadi nggak kelihatan ribet ya. Dan ini dia mikrofonnya, langsung aja. Oke, sebelum bahas ke mikrofonnya, gue mau cerita dulu. Kalau dulu itu gue sebelum menggunakan mic di kamera gitu ya buat syuting-syuting, ya gue pakai mikrofon yang lavalier yang pakai kabel dan itu dari smartphone ya. Jadi harus ngesync dulu antara kamera dan juga ke smartphone-nya dan itu agak ribet. Tapi sekarang gue sih lebih sering pakai mikrofon wireless yang khusus buat kamera ya gitu ya. Dan kalau untuk bikin konten kayak misalnya lagi keluar dan gue lagi males bawa kamera, jadi gue nge-shootnya itu pakai smartphone aja dan tinggal pakai mikrofon yang satu ini. Dan yang mau gue tunjukin adalah mikrofon dari Seinco. Ini adalah G1T atau G1T atau G1L. Ini dia bisa mikrofon untuk Android dan juga iOS ya. Jadi kalau kalian punyanya Android itu bisa pilih yang G1T atau yang iOS itu kalian bisa pilih yang G1L. Nah sebelumnya gue coba-coba ke beberapa smartphone, terutama di smartphone gue sendiri yaitu Realme ya. Dan itu pas gue coba sih nggak berfungsi, nggak tahu ya apa settingannya atau apa. Dan gue cari lagi, terus gue coba ke Vivo dan itu juga nggak berfungsi gitu ya. Tapi untuk beberapa merek lain kayak misalnya Pixel, Samsung dan juga Poco ya atau Xiaomi itu sih bisa gitu ya, aman. Dan itu gue nggak tahu apakah settingannya atau mungkin emang ada beberapa smartphone yang nggak bisa digunakan menggunakan mikrofon yang satu ini gitu. Jadi ya udah langsung aja kita bahas isi di dalam boxnya dulu ya. Oh ya, sebelum kita buka gue mau kasih unjuk boxnya itu simple banget kayak gini. Bukanya itu ke atas ya. Depannya sini ada tentunya gambar produknya dan juga beberapa spesifikasinya di bagian pinggir. Dan juga di bagian belakang ini ada apa aja yang kita dapat dan juga beberapa spesifikasinya juga ya. Ya berarti ini boxnya nggak polos-polos amat ya, cukup rame gitu ya. Jadi kita langsung aja buka. Nah pertama yang kita dapat atau yang kita lihat pas buka boxnya itu langsung ke transmitter dan juga si receivernya. Dan ini bentuknya kayak gini ya, jadi bisa dilepas. Nah selain itu kita juga dikasih kabel charger dengan Type A to Type C. Terus ada dead cat juga atau bulu kucing nih buat meredam noise. Terus kita juga dikasih pouch biar gampang dibawa kemana-mana ya. Dan juga ini ada tentunya buku petunjuk penggunaan. Oke, itu aja isi dalamnya. Jadi kita langsung mulai ke mikrofonnya aja. Nah sebenarnya ini agak cukup unik ya menurut gua karena dia antara receiver dan juga transmitternya ini punya bentuk yang cukup berbeda di antara keduanya. Karena biasanya kan kalau mikrofon wireless yang setahu gua yang kamera itu dia bentuknya sama-sama kotak gitu ya, nggak ada yang beda. Tapi ini ya yang satu persegi panjang, yang satu lagi kotak. Tapi kotaknya sih nggak terlalu tajam sudutnya, jadi masih aman dipegang. Oke, kita lihat ke transmitternya dulu aja deh. Nah kalau dilihat dari bahannya ini terbuat dari ABS, jadi nggak licin ya, dia agak kayak keset-keset ngedoff gitu di bagian pinggir-pinggirnya yang warna hitam ini. Terus kita juga dikasih kayak pelindung layarnya. Sebenarnya ini nggak ada LED layarnya ya, tapi ini cukup kosong jadi kayak layar aja gitu. Terus di bagian depan kita melihat ada branding Seinco transmitter, terus di bagian atasnya sini ada lampu indikatornya juga. Terus di bagian samping-sampingnya ini ada dua tombol, yang pertama reset dan juga untuk pairing atau efek mungkin ya, gue lupa. Terus di sebelahnya lagi kita mendapatkan beberapa port. Yang pertama ini ada port mikrofon untuk lavalier yang menggunakan kabel. Jadi ini bisa menggunakan kabel, tapi sayangnya ini belum terdapat secara langsung ya di paket pembeliannya. Jadi kita harus beli secara terpisah. Terus ada port chargingnya juga, ini yang Type C. Terus di bawahnya ini ada tombol power. Oke, di bagian bawah kosong, di bagian atas ada mikrofon built-in-nya. Dan pas gue coba sih nih, mikrofon built-in-nya nih juga cukup bagus ya, nggak perlu pakai lavalier lagi. Jadi menggunakan ini langsung juga cukup oke menurut gue. Tapi kalau kalian pengen lebih fokus lagi suaranya, ya saran gue sih beli lavalier. Terus di bagian belakangnya sini tentunya ada klip ya buat
menjepitkan ke pakaian. Untuk bobotnya sendiri ini yang nggak terlalu berat, jadi masih aman kalau digantungin ke bajunya sini. Nggak terlalu berat ya, jadi nggak bikin bajunya belel. Lanjut ke bentuk receivernya. Ini yang tadi gue bilang nih, bentuknya persegi panjang, dan ini tentunya bobotnya nggak terlalu berat dan juga kecil ya, jadi aman ketika kita menggunakan untuk ngevlog, kayak misalnya dipegang langsung gitu ya di smartphone, nggak terlalu mengganggu istilahnya, jadi masih cukup nyaman lah. Terus bagian depannya sini ada branding Seiko dan juga ada lampu indikator tentunya. Di bagian bawah ada dua tombol, yang pertama untuk pairing dan juga ini untuk efek. Oh iya, ini efeknya nih. Terus di samping-sampingnya ada lubang, yang satu untuk ngecas dan yang satu lagi ini untuk headphone ya, jadi bisa monitoring langsung. Nah, di bawahnya sini ada kayak kuningan, ini kayak konektornya gitu. Dia bisa dilepas pasang konektornya kayak di DJI. Jadi kalau kita nggak pakai bisa dilepas Type C-nya. Dan ini bisa langsung colok ya, colok langsung ke smartphone kalian. Oke, untuk cara penggunaannya itu cukup mudah ya. Kalian tinggal pasang aja ke smartphone, jadi dia otomatis bakal pairing. Jadi kalau misalnya cocok atau sinkron ke smartphone kalian, dia bakal nyala berwarna biru lampunya di receivernya. Tapi kalau misalnya nggak sinkron, nggak bisa di HP kalian, dia nggak nyala lampu indikatornya gitu ya. Nah, untuk pairing dia otomatis terpairing dengan si transmitternya tentunya. Jadi nggak perlu pairing lagi. Tapi kalau kalian misalnya pas beli nggak atau belum pairing, atau mungkin pengen pairing ulang, kalian tinggal pairing aja sih, gampang dengan menekan tombol pairingnya ini secara bersamaan gitu. Atau kalian bisa cek langsung aja di buku panduannya, itu udah jelas banget lah. Nah, yang spesial juga dari mikrofon ini, dia punya beberapa efek yang bisa kalian coba ya. Misalnya kayak, nah kalau misalnya kalian kepepet banget nih harus ngerekam, terus juga baterainya habis, dan kalian ini nggak perlu khawatir. Jadi untuk mikrofon ini udah bisa langsung dicas sekaligus digunakan. Nah, buat yang nanya tahan berapa jam bang mikrofonnya? Oke, kalau di Seiko G1T ini gue nggak pernah pakai terlalu lama ya, tapi katanya sih mereka mengklaim bisa sampai 8 jam. Dan ini dari pertama gue punya sih belum gue cas sama sekali, dan kira-kira udah sekitar 3 kali pakai lah, belum habis-habis juga sih. Ya, untuk kualitas suaranya kalian bisa cek video contohnya berikut ini. Oke, kali ini gue lagi menggunakan mikrofon dari Seiko G1T atau G1L ya, tadi gue lupa. Jadi ini suaranya itu menggunakan mikrofon wireless. Dia lebih fokus ya dibanding menggunakan mikrofon built-in dari si HP-nya. Ini cocok banget buat ngevlog-ngevlog. Tuh ya. Suaranya kayak gini. Dan dia cukup meredam noise reduction-nya juga cukup bagus. Tuh, dan ini punya jarak sekitar 150 meter katanya sih. Nah, ini perbandingan menggunakan mikrofon built-in dari HP-nya ya, atau smartphone. Jadi kalian bisa bandingin menggunakan mikrofon Seiko dengan yang tidak menggunakan mikrofon, atau menggunakan mikrofon built-in dari si smartphone-nya ya. Nah, gimana itu tadi beberapa hasil contoh video menggunakan mikrofon Seiko G1T ini, dan perbedaan menggunakan mikrofon built-in dari smartphone-nya. Jadi cukup beda ya, jelas lah. Suaranya juga jauh lebih fokus, nggak terlalu mencar. Terus juga noise reduction-nya juga ada gitu ya, lebih terreduce dengan baik menggunakan smartphone ini, menggunakan mikrofon ini. Dan menurut gua mikrofon ini sih sangat bermanfaat ya buat kalian yang lagi ngevlog, yang pastinya kan pengen hasil kualitas suaranya jauh lebih bagus ya. Dan ini juga tanpa kabel alias wireless. Jadi ya kalau kelihatan ngevlog kan nggak kabelnya kemana-mana gitu ya mungkin. Jadi nggak ribet juga. Dan ini bisa digunakan dengan jarak jauh juga gitu ya. Kalau pakai kabel kan terbatas. Tapi ya sayangnya itu tadi belum ada LCD atau layar ya buat monitoring settingannya atau baterainya. Jadi kadang ya kita butuh juga sih buat ngelihat. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sesuai dengan harganya. Kalau kalian pengen beli, langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, mungkin segini dulu pembahasan gue tentang mikrofon untuk smartphone ini. Dan buat kalian yang lagi pusing nyari-nyari mikrofon yang bagus apa, ya siapa tahu ini bisa meracuni kalian ya.
Sekian dan terima kasih.